Assalamualaikum Rara. Salam Bu. Sekarang waktunya istirahat. Rara sudah istirahat bukan? Bu, Apakah ada yang ingin Rara sampaikan pada ibu? saya jengkel Bu. Saya marah kepada Santi. Dia menumpahkan es teh saya, padahal saya sudah sangat haus dan capek mengantri membeli es teh tersebut. Oh ya, pasti kamu marah dan jengkel. Ibu pasti juga akan merasa jengkel jika mengalami hal tersebut. Setelah itu, apa yang kamu lakukan? Saya langsung maki-maki Santi Bu di depan anak banyak biar tahu rasa dia. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Lah, masa saya diam saja? Sudah capek-capek antri, tidak bisa diminum. Iya, wajarlah kamu kecewa. Alhamdulillah kamu tidak bertindak lebih jauh lagi. Ya Bu, untung saya masih bersabar dan hanya memaki saja. Padahal saya sudah jengkel sekali rasanya. Iya, alhamdulillah Rara bisa bersabar. Rara memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya sih, hanya memaki-maki. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan Rara yang memaki-maki Santi di kantin. Kira-kira tindakan Rara itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip Rara tidak? Tidak Bu, sebenarnya tidak baik memaki-maki seseorang apalagi di depan umum. Malu juga dilihat orang lain. Jadi, kira-kira keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan Rara? Ya, saya sebenarnya sangat menghormati teman, tapi saat itu saya emosi, jadi tidak menunjukkan sikap tersebut. Rara meyakini bahwa saling menghormati orang lain itu penting buat Rara. Iya Bu. Iya, Bu Weni setuju dengan Rara. Kita perlu saling menghormati. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah atau emosi, bukan? Saya seharusnya lebih bersabar Bu, tidak terburu-buru untuk memaki, dan juga harus menyadari bahwa di kantin memang ramai dan berdesakan. Jadi saling menyenggol suatu hal yang wajar dan dapat dimaklumi. Kalau begitu, apakah Rara bersedia memperbaiki masalah ini? Iya Bu. Kalau Rara memperbaiki masalah ini, Rara akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab Bu. Iya, menurut Rara, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Tenang pastinya Bu, bangga pada diri sendiri. Baiklah, kalau begitu, ayo kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya Bu, saya ingin menjadi anak bertanggung jawab dengan meminta maaf pada Santi. Saya juga ingin mengusulkan bagaimana jika jalan kantin dibuat searah, sehingga teman-teman yang membeli, makan atau minum tidak saling bertabrakan. Wah, ide yang sangat bagus sekali Rara. Akan saya sampaikan kepada petugas kantin untuk mengatur hal tersebut. Waalaikumsalam Bu Eni. Ella sudah selesai pelajaran olahraga ya? Sudah Bu. Tapi bukan saya yang buang sampah ini loh Bu, beneran loh Bu, bukan saya. Iya Mila, Bu Eni tidak mencari siapa yang salah. Bu Eni hanya ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kira-kira jika kelas kita kotor seperti ini, apakah nyaman untuk belajar? Jadi kotor Bu. Betul Mila, jika seperti ini
Kira-kira apa yang dirasakan Mila dan teman-teman saat belajar? Lah Bu, sampah berserakan, bau, sehingga tidak dapat berkonsentrasi saat belajar. Betul sekali, sampah ini sangat mengganggu Mila dan teman-teman belajar. Tapi orang yang melakukan ini pasti juga tidak berniat melakukannya. Sebenarnya saya yang membuang sampahnya Bu. Saya minta maaf ya Bu, karena telah berbohong. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut, bukan? Iya Bu, karena saya sangat lapar setelah pelajaran olahraga. Capek sekali. Hal tersebut wajar, Mila. Ibu juga akan merasa lapar dan capek setelah berolahraga. Nah, sekarang coba kita lihat tindakan Mila ini. Apakah sesuai dengan keyakinan dan prinsip Mila? Tentu tidak Bu, saya juga tidak ingin belajar dengan lingkungan kotor seperti ini. Ya sebenarnya saya sangat ingin jujur dan bertanggung jawab sih Bu. Tapi saat itu saya sedang lapar dan capek. Jadi saya bersikap seperti itu. Mila meyakini bahwa berkata jujur dan bertanggung jawab itu penting buat Mila. Inilah Bu. Iya, Bu Weni setuju dengan Mila. Kita harus selalu jujur dan bertanggung jawab. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang capek, bukan? Saya seharusnya bisa menahan diri untuk tidak membuang sampah sembarangan, Bu. Saya bisa mengumpulkannya terlebih dahulu supaya tidak berserakan seperti ini. Nanti membuangnya di tempat sampah. Kalau begitu, Mila mau memperbaiki masalah ini. Mila akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab, Bu. Iya, menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Pastinya, Bu, bangga pada diri sendiri. Baiklah, kalau begitu mari kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Bu, saya akan membersihkannya supaya saya dan teman-teman bisa nyaman belajar. Saya juga akan berusaha mengingatkan teman-teman supaya selalu membuang sampah di tempatnya dan selalu menjaga kebersihan. Wah, kalau begitu mulai sekarang Mila akan menjadi polisi kebersihan kelas. Asia Bu,